Kenalkan, nama saya Vilenta Barita, kelas 10 MIA 3. Di sini saya akan membahas tentang sejarah kuno, sejarah modern, dan masuknya sepak bola ke Indonesia, serta teknik dasar menendang bola dan menahan bola. Sejarah kuno. Sejarah sepak bola kuno ini pertama kali terjadi di sebuah negara yang bernama Cina, di mana lebih tepatnya saat itu sedang berada di masa dinasti Han, yaitu pada sekitar abad kedua atau ketiga sebelum penanggalan Masehi. Permainan sepak bola yang terjadi di zaman itu menggunakan bola kulit, dan cara masukkan bola ke gawang itu pun sangatlah sulit, karena gawangnya terbuat dari jaring yang sangat kecil. Olahraga sepak bola ini didirikan oleh orang-orang pada masa itu agar tentara Cina tetap terlatih fisiknya, sekaligus sebagai hiburan ketika ada perayaan ulang tahun kaisar. Masih di sejarah sepak bola kuno, selain terkenal di Cina, ternyata permainan sepak bola ini juga menjadi salah satu permainan favorit warga Jepang, di mana permainan tersebut dimainkan dengan cara menggiring bola yang terbuat dari kulit kijang atau disebut kemari. Permainan sepak bola ini juga ditemukan di negara yang bernama Romawi, Inggris, Meksiko, Amerika Tengah, sampai ke Mesir kuno yang telah dimainkan sepak bola dengan cara bola yang terbuat dari karet. Sejarah modern. Sejarah sepak bola modern dimulai dari Inggris. Ketika terdirinya organisasi asosiasi sepak bola ini, pertemuan 11 wakil perkumpulan sepak bola Football Association Freemasons, Savern, London, Inggris. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan sepak bola di dunia, maka didirikanlah Federation International de Football Association FIFA di Paris, Prancis pada 21 Mei 1904. Pada pertemuan yang digagas oleh dua tokoh sepak bola yaitu Henry Delaunay dan James Remote tersebut dihadiri oleh 7 negara yaitu Denmark, Spanyol, Swedia, Swiss, Belgia, dan Belanda. Sejarah sepak bola di Indonesia. Pertama kali dalam sejarah sepak bola Indonesia, bahwa Cina lah yang sudah memperkenalkan permainan sepak bola kepada Indonesia untuk menunjukkan bahwa negeri tirai bambu Cina juga tidak kalah superior dibandingkan negara-negara yang ada di Eropa seperti Belanda. Pada tahun 1915, banyak klub sepak bola yang didirikan oleh negara warga Tionghoa. Bahkan di tahun 1920 terdapat klub seperti UMS Jakarta dan Surabaya yang sudah menjadi klub terkuat di dalam sepak bola Hindia Belanda nama Indonesia dulu. Kehebatan Indonesia pada masa itu ternyata sudah pernah ikut dalam puncak Piala Dunia pada tahun 1938 ketika perjalanan sejarah sepak bola Indonesia. Terdapat beberapa peristiwa penting untuk dicatat adalah berdirinya Asosiasi Sepak Bola Indonesia yang bertugas untuk mengatur klub sepak bola yang ada di Indonesia. Organisasi tersebut bernama PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang didirikan pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta. PSSI berdiri sebelum keikutsertaan Indonesia dalam Piala Dunia tahun 1938 di Perancis. Pada saat itu, Soeratin Sosrosoenggando ingin mengadakan pertandingan antara PSSI dengan NIFB, akan tetapi FIFA langsung mengakui badan kerjasama PSSI dan NIFU, sehingga nama yang dibawa ke Perancis bukanlah Indonesia, melainkan Hindia Belanda. Sejarah sepak bola Indonesia. Terdapat juga tokoh yang telah menjadi sosok penting di balik hadirnya PSSI adalah Soeratin Sosrosoenggando yang telah merupakan seorang anak pribumi yang mengikuti pendidikan sekolah tinggi teknik tinggi Hecklenburg, Jerman. Beliau berkeinginan untuk melanjutkan Sumpah Pemuda sebagaimana yang diiklarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Menurut beliau, sepak bola adalah cara yang sangat tepat untuk meningkatkan semangat rasa nasionalisme pemuda untuk melawan penjajah Belanda. Masuknya belantara Jepang ke Indonesia menyebabkan PSSI pasif dan kompetisi, karena Jepang memasukkan PSSI sebagai bagian dari Taiko Kai, yaitu badan keolahragaan buatan Jepang. Telah masuk menjadi bagian dari Gelora atau 1944, lepas dari otonom kembali dalam Kongres Polri III di Yogyakarta pada tahun 1949. Pada saat tahun 1970, para pemain sepak bola yang ada di Indonesia sempat ikut bertanding dalam kompetisi internasional yang antaranya yaitu Ramang Sucipto Santoro, Roni Patinasarani, dan Tan Leong Hao. Pada saat perkembangan, PSSI akan membangun kompetisi sepak bola di dalam negeri.
dengan cara mengadakan Liga Super Indonesia, Divisi 1 dan Divisi 2 untuk permainan yang tidak amatir, serta Divisi 3 untuk permainan yang amatir. Setelah itu, PSSI juga aktif mengembangkan kompetisi sepak bola wanita dan kompetisi di dalam kelompok umur tertentu, umur 15, umur 17, umur 19, umur 21, dan umur 23. Demikianlah saya buat partikel sejarah sepak bola dunia dan sejarah sepak bola Indonesia ini. Semoga dapat bermotivasi dan menambah wawasan para pencinta sepak bola. Teknik menendang. 1. Menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar, menggunakan punggung kaki. Teknik menahan bola. Menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar, menggunakan telapak kaki, menggunakan paha, menggunakan dada.